إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari bekal agar kita bisa selamat di dalam kehidupan di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Dan satu-satunya bekal yang bisa menyelamatkan adalah taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Ada satu kalimat yang diulang di dalam Al-Quran di beberapa ayat, yaitu kalimat ahsanu amala. Ahsanu amala bisa kita baca di beberapa ayat, di antaranya di dalam surat Hud ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 masa, 6 waktu. Fi 6 ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang memiliki amal yang terbaik. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Demikian pula Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk, surat yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap hari. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan
lagi-lagi Allah menegaskan liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Itulah beberapa ayat yang menegaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita, bahkan menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah melihat siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang memiliki ahsanu amala. Apa makna dari ahsanu amala? Apa yang dimaksud dengan amal yang terbaik? Kapan amal tersebut disebut ahsanu amala? Dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ahsanu amala ay aswabuhu wa akhlasuhu. Ahsanu amala, amal dikatakan sebagai amal yang terbaik jika amal tersebut merupakan amal yang paling ikhlas dan paling benar. Apa makna dari paling ikhlas? Akhlasuhu, amal yang paling ikhlas, yaitu amal yang dikerjakan semata-mata karena Allah, yang dikerjakan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling benar adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika amal-amal kita memiliki dua unsur ini, amal tersebut sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amal tersebut kita kerjakan karena Allah, karena mengharapkan ridhonya Allah, maka amal tersebut merupakan ahsanu amala, amal yang terbaik. Semakin kuat niat kita dalam beramal untuk Allah, dan semakin sesuai amal kita sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka semakin berkualitas amal yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum, kalimat ahsanu amala ini juga mendorong kita semua agar kita tidak asal-asalan dalam beramal, agar kita tidak asal-asalan dalam beribadah terutamanya, agar kita tidak asal-asalan dalam berbuat. Ada kriteria yang perlu kita perhatikan dalam amal-amal perbuatan kita, termasuk ibadah-ibadah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat ahsanu amala, mendorong kepada kita agar kita terus memberikan bentuk ibadah yang terbaik, bentuk amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ma'asyiral muslimin, ketika kita berbuat, ketika kita beramal, ketika kita beribadah dan kita niatkan karena Allah, ingatlah bahwa persembahan tersebut karena Allah, maka kita perlu mengingat siapa Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita. Bukankah ma'asyiral muslimin, jika kita berbuat karena manusia, ada manusia yang memberikan perintah kepada kita, taruhlah atasan kita, pemimpin kita, bos kita, memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengerjakan satu perbuatan, untuk melakukan satu aktivitas yang kemudian akan dia nilai, akan dia lihat kira-kira bagaimana kita merespon perintahnya ini. Kita tentunya akan merespon dengan apa? Dengan segera melakukan perbuatan tersebut, dan kita pasti akan melakukan dengan bentuk yang terbaik. Kita akan mempersembahkan bentuk yang terbaik dari amal kita. Karena apa? Karena akan dilihat oleh bos saya, akan dinilai oleh pemimpin saya, akan dinilai oleh orang-orang yang di atas saya. Kalau dengan manusia kita berbuat seperti itu, kenapa tidak dengan Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ma'asyiral muslimin, ketika kita menghadap Allah, dari mulai niat, dari mulai batin saja kita setengah-setengah. Jalan menuju masjid kita ogah-ogahan terkadang. Terkadang kita memenuhi panggilan Allah dengan berat hati, sehingga datang terlambat, pulang paling cepat. Terkadang ma'asyiral muslimin sudah telat datang, ibadahnya pun asal-asalan. Lalu kita ingin mengharapkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita ingin mengharapkan kebaikan dari kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan ma'asyiral muslimin? Bukankah
bukankah hasil itu produk dari apa yang kita kerjakan? Jika kita ingin kebaikan, persembahkan kebaikan menurut Allah. Maksimalkan diri kita untuk mengerjakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Demi Allah, kebaikan itu akan terus-menerus menempel di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum, ahsanu amala. Mari kita persembahkan di dalam kehidupan ini. Dan tujuan Allah menciptakan kita agar kita beraktivitas, agar kita berbuat. Namun berbuat yang apa? Berbuat amal apa? Ahsanu amala, amalan yang sejalan dengan perintah-perintah Allah, yang sejalan dengan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amalan tersebut kita usahakan, kita pastikan bahwa amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah manusia diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, liya'budullah mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan ketaatan dan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Amalan yang patut kita perhatikan kualitasnya, amalan yang patut kita persembahkan dengan bentuk yang terbaik adalah salat. Ma'asyiral muslimin, ini amalan utama ketika kita masih hidup. Profesi apapun yang kita geluti saat ini, siapapun diri kita, perhatikan masalah salat kita. Dan memperhatikan salat tidak hanya sekedar memperhatikan gerak-geriknya, ma'asyiral muslimin, tapi persembahkan salat kita dengan persembahan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat merupakan ibadah, amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah di hari kiamat. Bahkan amalan ini yang menentukan kedudukan posisi kita di hari kiamat kelak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab dan dihitung dari amal-amal kita adalah salat-salat kita. Kalau salat kita baik, maka amal-amal yang lain akan terhitung baik. Namun kalau salat kita buruk, salat kita tidak baik, maka amal-amal yang lain pun akan dianggap buruk. Salat sangat menentukan. Salat sangat menentukan kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Maka jadikan salat kita sebagai ahsanu amala, salat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kita sekali lagi mengharapkan kebaikan kalau amal terbesar ini saja kita abaikan? Bagaimana kita mengharapkan ketenangan hidup, keberkahan hidup ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ayo mari salat, ayo mari menuju kemenangan, kemudian kita tidak meresponnya kecuali dengan penuh kemalasan. Ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan salat kita. Jadikan salat kita salat yang terbaik. Setiap kali kita salat, usahakan kita mempersembahkan salat tersebut untuk Allah dengan cara yang terbaik, ma'asyiral muslimin. Bagaimana salat yang terbaik? Bagaimana salat yang baik itu? Apa kriteria salat yang baik itu? Yang pertama, tentunya salat yang dikerjakan karena Allah. Yang kedua, salat tersebut dikerjakan pada waktunya, di awal waktunya. Yang ketiga, salat yang terbaik adalah salat yang diiringi, salat yang dipenuhi dengan kekhusyuan. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Salat yang terbaik adalah salat yang paling khusyuk dan paling ikhlas.
Maka kita perlu belajar bagaimana cara kita khusyuk ma'asyiral muslimin. Kalau hari ini kita masih belum bisa solat dengan baik, segera belajar dan belajar ma'asyiral muslimin. Apa artinya hidup lama, kita punya ini dan itu, ternyata solat kita tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan solat kita dan perhatikan solat saudara-saudara kita, perhatikan solat keluarga kita. Itu yang pertama kali amalan yang harus kita prioritaskan, amalan yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan yang lain adalah ibadah solat kita, dan jadikan solat kita ahsanu amala. Maka niat karena Allah, waktunya kita kerjakan solat kita kerjakan pada waktunya, kekhusyuannya, dan tentunya tata caranya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni salli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau salat kita ma'asyiral muslimin sudah tertata baik, salat kita khusyuk, salat kita baik, insya-Allah akan diiringi dengan amal-amal yang lain. Dan saya menganjurkan bagi saudara-saudara saya yang belum berangkat ke masjid, bagi para laki-laki, kaum laki-laki, rijal yang bahasa Al-Quran, maka segera solatlah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruginya kita ke masjid ma'asyiral muslimin. Demi Allah, tidak ada ruginya sedikit pun kita ke masjid. Justru kebaikan demi kebaikan akan kita dapatkan ketika kita segera memenuhi panggilan Allah. Coba, mari kita coba Pak. Besok bagi yang belum sholat berjamaah di masjid subuh, coba subuhnya di masjid Pak. Subuhnya di masjid, usahakan. Itu kalau kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan baik, insya Allah akan memberikan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan ma'asyiral muslimin, usia kita, umur kita, waktu hidup kita singkat. Ingat, Allah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal terbaik kita, dengan hasil-hasil terbaik kita, dan semoga kita ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Mari kita akhiri khutbah Jumat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة